Thực sự thì trận đấu tháng 3 thì thực sự thì tôi không thi đấu trận đấu đó, và với đánh giá của tôi thì mỗi đội hình sẽ có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Với tôi thì tôi chỉ hướng đến trận đấu ngày mai và ban huấn luyện cũng như. Jelang duel sengit antara tuan rumah Vietnam kontra Timnas Indonesia, jauh hari sebelumnya, masyarakat Vietnam sangat menantikan laga tersebut. Tidak hanya masyarakat Vietnam saja, bahkan skuad Timnas Vietnam sendiri juga sangat menantikan pertemuan melawan Indonesia. Salah satu pemain yang sangat menunggu pertemuan ini adalah pemain senior Vietnam, yaitu Nguyen Quang Hai, yang juga disebut sebagai Messi-nya Vietnam. Jauh sebelumnya, Quang Hai ternyata mengusung misi balas dendam pada Timnas Indonesia, yang sudah dipendam selama hampir 1 tahun. 8 bulan lalu, Nguyen Quang Hai dipaksa menyaksikan timnya dibantai Timnas Indonesia di Stadion Maidin, Hanoi. Sejarah memalukan tersebut, terjadi di depan Nguyen Quang Hai dan puluhan ribu suporternya sendiri. Timnas Vietnam dibuat hancur-hancuran oleh sang tamu Timnas Indonesia dengan skor telak 3 gol tanpa balas. Pemain yang dijuluki Messi Vietnam itu tak bisa berbuat apa-apa, bahkan terlihat Quang Hai sampai menangis melihat timnya hancur di hadapan publiknya sendiri. Berikut ungkapan Quang Hai, jelang berduel melawan Indonesia. Itu menjadi kekalahan terbesar Vietnam di kandang sendiri melawan Timnas Indonesia, maka inilah saat yang kami tunggu, kesempatan balas dendam pun akan kami dapatkan. Dalam konferensi jelang pertandingan kontra Indonesia, Quang Hai sempat curhat mengenai kondisinya dan rasa dendam yang tumbuh setelah dipendam sekian lama pada Timnas Indonesia. Dapat dipahami, hasrat untuk mengalahkan Indonesia sangat membara, mengingat sepanjang 2023 hingga 2024, Vietnam selalu kalah dari skuad Garuda. Sebanyak 3 kali bertemu Indonesia, sebanyak 3 kali juga Vietnam harus dipermalukan Indonesia secara beruntun. Quang Hai juga mengatakan, "Saya saat ini terlihat lebih langsing, namun ada sesuatu dalam diri saya yang sedang tumbuh, itu menjadi tekad dan solidaritas Timnas Vietnam. Saya dan tim sangat fokus hanya ketika seluruh tim bersatu untuk berjuang bersama. Asal kalian ingin tahu, saya hanya menantikan pertandingan melawan Indonesia bukan untuk menghadapi tim lain." Itulah ujar Quang Hai. Ia juga menambahkan, "Kami punya rencana untuk mendapatkan hasil terbaik saat hadapi Indonesia." Itulah kata penutup Quang Hai pada media Vietnam. Menarik dinantikan bagaimana cara Vietnam mengatasi perlawanan Garuda Muda, dengan segala keuntungan yang dimiliki Vietnam untuk memuluskan misi balas dendamnya, mulai dari status tuan rumah Vietnam, kondisi fisik, dengan materi pemain terbaik Vietnam, hingga skema permainan yang lebih diunggulkan ketimbang Indonesia yang menurunkan skuad muda. Antusiasme masyarakat Vietnam jelang hadapi musuh bebuyutan Timnas Indonesia sangatlah tinggi. Dari berita melalui media Vietnam The Tao, pertandingan Vietnam versus Indonesia menjadi laga yang sudah sangat lama ditunggu masyarakat Vietnam. Hal itu terlihat jelas, beberapa hari sebelum laga digelar, penjualan tiket yang baru saja dibuka, dengan hitungan kurang dari 3 jam, tiket laga Vietnam kontra Indonesia langsung ludes habis terjual. Bahkan para calo tiket meraup keuntungan berlipat-lipat. Peminat yang begitu besar membuat calo tiket leluasa menjual dengan harga sangat tinggi. Walau harganya sudah dinaikkan 5 kali lipat namun tetap laku terjual. Para calo menjual melalui sosial media, dan sebagian menjualnya di depan Stadion Vietri, yang menjadi venue laga yang sangat ditunggu warga Vietnam tersebut. Menurut media Vietnam Soha, Vietnam sangat bersemangat membalas kekalahannya atas Indonesia, dan inilah kesempatan itu sudah tiba, sebab Indonesia tidak menurunkan skuad terbaiknya. Andai Indonesia menurunkan skuad terbaiknya, mungkin untuk misi balas dendam kekalahan hanya akan jadi angan-angan saja, sebab andai mereka menurunkan skuad intinya, besar kemungkinan Vietnam akan kembali dipermalukan Indonesia di hadapan publik sendiri. Maka ini keuntungan sekaligus kesempatan baik bagi Vietnam untuk kembali menaikkan moral Timnas Vietnam di hadapan publik sendiri. Hal itu dapat membuat warga Vietnam bergairah kembali dengan cara membalas kekalahan pada Indonesia. Menurut media Vietnam Soha, walau Indonesia hanya menurunkan skuad muda, namun bagi Vietnam, mereka tetap menjadi tim yang diwaspadai. Bahkan media Vietnam mengakui, sulit bagi Timnas Vietnam untuk dapat menyaingi permainan skuad inti senior Timnas Indonesia, sebab menurut media Vietnam Soha, level Timnas Indonesia inti mereka sudah berada di level yang berbeda. Mereka bukan lagi level Asia Tenggara, materi pemain mereka menjadi salah satu tim terbaik di Asia, dan saat ini, mereka menjadi pesaing utama Australia bahkan Jepang. Bahkan media besar Vietnam Soha juga memberitakan, inilah kesempatan baik bagi Vietnam untuk balas kekalahan memalukan 3 kali secara beruntun tersebut. Media Vietnam Soha juga menyadari,
Timnas Indonesia senior levelnya sudah berbeda. Timnas inti mereka hampir bisa dipastikan sudah lolos ke Piala Dunia 2026, sekaligus menjadi negara Asia Tenggara pertama yang berhasil mengharumkan sepak bola ASEAN. Berikut pemberitaan media Soha yang bahkan menggemparkan media Asia. Media Vietnam mengakui jika level Timnas Indonesia sudah menjadi salah satu raksasa Asia baru secara global. Một kết quả có lẽ là chỉ dành cho những người mộng mơ. Indonesia 3 và đây là một kết quả hòa ngay trên sân của đội tuyển Indonesia, và có lẽ là câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho cả ba vị khách mời một câu hỏi. Media besar Vietnam dan sebagian media Asia menyebut, Indonesia diprediksi akan menjadi negara langganan Piala Dunia. Bahkan kekuatan Timnas Indonesia berpotensi menjadi raksasa Asia baru yang akan menjadi pesaing utama Jepang. Media besar Vietnam dan sebagian media Asia menyebut, Indonesia diprediksi akan menjadi negara langganan Piala Dunia. Bahkan kekuatan Timnas Indonesia berpotensi menjadi raksasa Asia baru yang akan menjadi pesaing utama Jepang. Đội tuyển Lào thì có chuyến làm khách tới sân của đội tuyển Indonesia, một trong những ứng cử viên vô địch ở giải đấu năm nay. Mengakui jauh lebih unggul dari negaranya dan menjadi tim terkuat di ASEAN, media Vietnam memberikan prediksi bahkan analisanya, jika Timnas Indonesia bakal harumkan nama ASEAN di Piala Dunia 2026 hingga 2034. Media Vietnam, Soha, secara tak terduga memberikan prediksi beserta analisanya, bahwa Timnas Indonesia akan menjadi wakil Asia Tenggara di Piala Dunia 2026 hingga 2034. Artinya, media Vietnam tersebut memprediksi, Indonesia akan menjadi negara langganan Piala Dunia minimal 3 periode ke depan, dan mungkin saja, Indonesia akan mulai menjadi negara langganan Piala Dunia yang dimulai dari periode 2026 dan seterusnya. Tentu jika Indonesia menjadi negara langganan Piala Dunia, secara otomatis, Indonesia sekaligus akan menjadi negara langganan Piala Asia, jika kualitas mereka terus menanjak. Bukan hal yang tidak mungkin, jika Indonesia akan menjadi negara kuat calon pesaing utama Jepang dan Korea Selatan untuk menjuarai Piala Asia. Bahkan Indonesia berpotensi besar akan menjadi raksasa Asia seutuhnya, sekaligus menjadi pesaing utama Jepang untuk menjadi yang terbaik se-Asia secara global. Kabar dari media besar tersebut sontak mengguncang dunia sepak bola ASEAN dan menjadi pemberitaan di sebagian media Asia. Dengan bertambahnya jatah slot tim Asia yang menunjukkan kenaikan level sepak bola Asia, yang ternyata kualitas sepak bola Asia, kini sudah mulai mampu menyaingi level sepak bola benua Eropa. Saat ini peluang sejumlah negara kawasan Asia secara global, semakin besar untuk dapat tampil di Piala Dunia, dan peluang tersebut semakin terbuka lebar bagi Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Prediksi tersebut disampaikan oleh media besar Vietnam, Soha, yang mengatakan bahwa Indonesia adalah tim dengan performa terbaik di Asia Tenggara saat ini, dan menjadi salah satu raksasa Asia secara global. Hal itu sudah terbukti, mereka mampu bersaing dengan para raksasa Asia di grup C yang merupakan grup paling sulit dari semua grup yang berada di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Bahkan, mereka mampu menyingkirkan Arab Saudi yang notabene merupakan salah satu raksasa Asia, sekaligus menjadi negara langganan Piala Dunia. Tidak hanya pencapaian itu saja, bahkan, Timnas Indonesia juga disebut berpotensi besar kembali dapat menyingkirkan Australia untuk memperebutkan urutan 2 di grup C, mengingat materi pemain berkualitas Indonesia yang saat ini sudah sangat baik, bahkan materi pemain berkualitas mereka akan masih terus bertambah. Potensi kekuatan Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang begitu cepat bahkan dengan waktu yang singkat, sekelas tim yang baru terbentuk seperti Indonesia, namun mereka mampu bersaing dengan para raksasa Asia. Bisa dibayangkan dengan prediksi nyata, bagaimana jika potensi mereka di kemudian hari dengan materi pemain yang sama bahkan terus berkembang. Bukan hal yang mustahil jika Indonesia akan mengancam kekuatan Raja Asia yang sekaligus merupakan salah satu raksasa dunia, yakni Jepang. Kekuatan Timnas Indonesia diprediksi akan terus berkembang, mengingat mereka baru terbentuk dan baru beradaptasi. Dengan materi pemain yang mendukung,
Indonesia hampir dipastikan menjadi salah satu negara Asia yang bakal menjadi negara langganan Piala Dunia. Setidaknya hal itu akan terjadi mulai 2026 hingga 2034. Setelah periode tersebut, semua tergantung dari federasi mereka, bagaimana cara mempertahankan kekuatan sepak bola Indonesia itu sendiri. Itulah kutipan media besar Vietnam Soha. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.